Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang hikayat. Apa itu hikayat? Mohon simak penjelasan yang akan saya berikan dengan baik. Pernahkah kalian melihat atau membaca tentang tulisan yang tidak lagi familiar di zaman sekarang? Misalnya tentang tulisan raja-raja, tulisan nenek moyang, aturan di suatu daerah, ataupun tentang undang-undang. Jika pernah, tulisan seperti itulah yang kurang lebihnya akan kita bahas di dalam hikayat. Mengapa demikian? Karena hikayat menggunakan bahasa yang sudah tidak kita gunakan pada zaman sekarang. Hikayat ditulis oleh orang-orang terdahulu menggunakan bahasa yang mereka pergunakan pada zaman dahulu. Kemudian di zaman sekarang kita lestarikan kembali, namun tidak diubah penulisannya. Oleh karena itu, kalian pasti akan menemukan beberapa kata atau kalimat yang sudah tidak familiar kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Hikayat biasanya mengisahkan tentang kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, dan biasanya tokohnya memiliki kehebatan, kesaktian, atau kepahlawanan. Dalam hikayat, kalian akan menemukan beberapa kata atau kalimat yang berasal dari bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia merupakan turunan dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik adalah bahasa yang sudah tidak kita gunakan lagi di zaman sekarang. Jika kalian sering menonton Upin Ipin, itu bukan bahasa Melayu klasik, tapi bahasa Melayu yang masih familiar dan masih digunakan oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, simaklah penggalan hikayat yang berjudul Burung Bayan. Burung bayan adalah burung yang baik hati dan bisa berbicara kepada manusia. Hatta beberapa lamanya Hojah Maimun beristri itu, kepada suatu hari ia pergi bermain-main ke pekan. Maka bertemu dengan seorang laki-laki membawa burung bayan jantan seekor. Maka kata Hojah Maimun, "Hai laki-laki, engkau jualkah burung itu?" Jika kalian perhatikan, tulisan tersebut menggunakan bahasa Melayu klasik, bahasa atau tulisan yang sudah tidak kita gunakan di zaman sekarang. Tapi ketika kalian membaca secara keseluruhan paragraf, kalian akan memahami inti dari cerita yang disajikan. Sekarang, mari kita ubah tulisan tersebut menjadi bahasa Indonesia. Setelah itu, beberapa lamanya Hojah Maimun yang memiliki istri, suatu hari ia pergi bermain-main ke pasar. Maka bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa burung bayan satu ekor. Maka kata Hojah Maimun, "Hai laki-laki, apakah engkau menjual burung itu?" Jika kalian sudah paham, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri hikayat. 1. Anonim. Anonim artinya adalah pengarang tidak diketahui. Oleh karena itu, di dalam hikayat pasti hanya terdapat judul, tidak ada nama pengarang. Oleh karena itu disebut sebagai anonim. Kedua, istana sentris, artinya menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan, atau pusat ceritanya berada di dalam lingkungan istana. Ketiga, bersifat statis, artinya apabila tokoh memiliki karakter yang baik, maka sampai akhir pun dia akan memiliki karakter yang baik. 4. Menjadi milik masyarakat. Siapapun dapat menggunakan hikayat tersebut untuk melestarikannya. 5. Menggunakan bahasa klise, artinya adalah bahasa yang sudah tidak kita gunakan, seperti contoh Syahdan, Hatta. 6. Bersifat tradisional, artinya melestarikan budaya yang dianggap baik. 7. Bersifat didaktis, mendidik. Ketika kalian membaca hikayat, pasti ada pesan-pesan moral yang intinya adalah untuk mendidik.
8. Bersifat magis, tokohnya memiliki kekuatan gaib. Misalnya burung bayan yang dapat berbicara, itu kan hal yang mustahil, tidak mungkin hewan dapat berbicara kepada manusia. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. 1. Nilai moral. Nilai yang berhubungan dengan baik buruknya sifat atau perbuatan. Contoh, adab terhadap orang yang lebih tua, sopan santun, bahasa, dan kalimat yang digunakan. 2. Nilai sosial, berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Contoh, gotong royong, berinteraksi dengan masyarakat, bekerja sama. 3. Nilai agama, berhubungan dengan keagamaan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Contoh, mengaji, sholat, berpuasa, dan lain sebagainya. 4. Nilai pendidikan, berhubungan dengan sikap atau tata laku seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Contoh, tokoh memiliki semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. 5. Nilai budaya, berhubungan dengan adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah. Contohnya, misalnya suatu tradisi di daerah A dan di daerah B memiliki perbedaan. Misalnya di budaya Betawi ada yang disebut sebagai palang pintu, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Tunggu penjelasan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.